Hai Shalom. Hari ini saya mengiring ataupun memimpin kita dalam doa dan lagu puji dan lagu sembah. Sebelum kita mula memuji dan menyembah Tuhan Yesus, kini kita berdoa dululah. Oh Tuhan Bapa kami syurga, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hari ini kami serahkan semuanya kepada Engkau Tuhan. Semoga Engkau memberkati konsert kami hari ini Tuhan. Semoga Engkau mengiringi dari awal sampai ke akhir konsert kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami serah segalanya kepada Engkau Bapa. Semoga Engkau memberkati firman-firman kami yang disampaikan saudara-saudari kami nanti Tuhan. Semoga Engkau memberkati kehidupan harian kami juga Bapa, urusan kami muka Engkau pemudahkan semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Hari Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa Tuhan, amin. Mari kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia dan Bagaikan Tanah Kering. Okay. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Okey, sekarang kita nyanyikan lagu Bagaikan Tanah Kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku.
kami sentiasa berdoa Tuhan memberkati kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serah segalanya kepada Engkau Tuhan. Moga Engkau memberkati kami sekali Tuhan. Shalom dan selamat malam jemaat dalam Tuhan. Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dululah. Tuhan Allah Bapa kami di syurga, sebelum kami mendengar firman Tuhan, Kau berkatilah setiap kami Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi tonggak kekuatan dalam kehidupan setiap kami, setiap kami di sini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kerohanian kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom semua, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Amsal 12, buka di sana. Saya beri judul khotbah saya minggu ini, Amsal Kehidupan, akselerasi dalam bisnis dan pekerjaan. Justru di masa-masa seperti ini, waktu masa-masa pandemi dan sepi, ada baiknya kita kembali kepada basic. Kembali kepada dasar firman, fundamental iman, termasuk di dalam bisnis dan pekerjaan. Berikut adalah nasihat-nasihat dari Raja Salomo, sebuah pesan sukses. Sebuah prinsip sukses di masa yang sulit dan sukar. Sebab Tuhan menyuruh kita dan Tuhan telah memilih kita untuk berbuah di setiap musimnya. Ambil catatan, jangan lewatkan satupun pewahyuan. Amsal 12 ayat 9. Ayat per ayat kita baca bersama, lalu saya jelaskan. Ayat 9 ya, sudah dibuka di Alkitabnya tentunya. Mari kita baca bersama dengan suara keras, Tuhan mendengarkan. 1, 2, 3. Lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlagak orang besar, tetapi kekurangan makan. Teruskan ayat-ayat berikutnya. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Ayat 9 sampai 14. Saya baca sekarang ayat per ayat, saya jelaskan sambil Anda mencatat. Lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makanan. Pilihan kita adalah antara kita mau jadi raja di tempat rendah atau budak di tempat tinggi. Kalau soal pertumbuhan dan mengembangkan potensi, jangan zona nyaman. Kebanyakan kita hanya mau jadi ikan raja di akuarium yang kecil. Kita nggak mau belajar dari yang lebih besar. Kita nggak mau dikoyakkan atau didorong keluar dari zona nyaman untuk belajar dari orang lain. Pokoknya saya mau sama orang-orang itu melulu. Ya begini aku dari dulu. Enggak loh ya, kalau soal pertumbuhan ayat ini nggak berlaku. Tapi kalau untuk kemerdekaan finansial, untuk kesejahteraan keluarga atau diri sendiri, untuk investasi masa depan, untuk bisa mencukupkan diri kita dengan apa yang ada, maka ayat ini berguna. Lebih baik menjadi orang kecil, tapi kerja untuk dirinya sendiri, daripada berlagak orang besar, ya kan, jaga image, semua hanya pencitraan, tapi sesungguhnya kekurangan makanan, hutang kiri kanan. Ayat ini mengajarkan kepada kita sebuah susunan priority. Agar hati kita itu gak salah mengejar perkara sia-sia.
Di masa-masa pandemi atau masa-masa pemulihan seperti ini di mana bisnis dan pekerjaan kita perlahan-lahan mulai kembali normal, yalah katakan new normal lah atau apa saja namanya, segala sesuatu akan kembali seperti dulu dengan perkara-perkara baru. Pokoknya bisnis mulai jalan, toko mulai buka, nanti suatu saat sekolah akan kembali, perkantoran, meskipun ada batas-batas, tapi orang mulai kembali bekerja. Bumi ini berputar pada porosnya. Semua yang naik akan turun. Semua yang turun ada kesempatannya untuk melompat ke atas. Roda berputar terus-menerus. Ya. Tapi jangan sampai kita mengikuti alur kehidupan, kita nggak punya prinsip kebenaran. Kita jadi makhluk kebetulan. Jikalau ombak membawa kita ke kiri, maka kita ke kiri. Jikalau angin berhembus ke kanan, kita ikut ke kanan. Manusia Allah harus berprinsip. Harus berikat pinggang kebenaran. Kita harus punya solusi sebelum problema tiba. Kita harus punya pendirian. Jadi jangan pelin-pelan. Nah demikian yang ayat 9 ajarkan. Berikut ini susunan. Selalu kejar 1, 2, 3 yang pertama dulu sebelum kedua. Yang ke satu namanya kebutuhan atau necessities dalam bahasa Inggrisnya. Yang kedua namanya kenyamanan. Dalam bahasa Inggrisnya conveniences. Yang ketiga baru kemewahan atau luxuries. Jangan terbalik. Kalau kita kejar barang, berlagak orang besar demi pencitraan, lama-lama nanti kita nggak punya tabungan. Banyak orang begitu. Dia nggak mampu, tapi dia beli ini itu untuk bisa memukau lawan jenis. Atau supaya dia bisa diterima di klub teman-temannya. Supaya satu liga dengan orang-orang yang dikaguminya. Dia korbankan necessities atau kebutuhan demi kemewahan. Nah masa-masa susah di dunia itu sebenarnya paling menghajar orang-orang yang salah prioritasnya. Yakni mereka yang hati dan sikapnya manja. Orang-orang yang cari perkara sia-sia itu yang kena dulu. Di masa-masa seperti ini, yang aman, yang kokoh tidak goyah adalah orang yang tidak berhutang. Mereka yang tidak punya hutang piutang. Tapi orang yang punya segalanya seolah-olah tapi semuanya pinjaman, ini yang kewalahan. Nah kita belajar ya, sementara roda sekarang di bawah sebelum nanti ke atas lagi. Mari kita pupuk fondasi. Mari kita kembali ke fundamental iman. Pumpung kita lagi di bawah, sebelum di atas nanti timbul kebocoran, sekarang waktunya. Kalau kita itu mau menggali dalam-dalam, meletakkan fondasi yang kokoh, tidak akan goyah, tidak seperti pasir yang kena banjir, lalu rumah itu runtuh, inilah sekarangnya. Inilah waktunya. Kebutuhan. Peduli amat orang mikir apa. Jangan main gengsi. Nomor 1 itu necessities. Lalu setelah itu baru kenyamanan. Setelah kebutuhan sudah kita penuhkan. Apa yang basic, yang dasar. Baru setelah itu kita upgrade untuk lebih nyaman. Kemewahan itu bisa ada, bisa tidak, itu opsional. Jikalau ada orang mampu, jangan iri. Selama orang itu punya hati memberi, orang itu bukan hidup bagi diri sendiri. Kalau Tuhan berkati, jangan kita iri hati. Supaya suatu hari kita juga bisa diberkati secara materi. Tapi kalau kita diberkati secara materi, lihat orang lain susah, payah, ya kita juga harus tergerak untuk membantu. Jangan sombong hati, jangan meremehkan orang yang lebih rendah. Sebab di mata Tuhan, kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ingat itu, kalau saya punya prinsip di ayat 9 ini, lebih baik saya jadi raja di tempat rendah. I lower my ekspektasi, saya turunkan harapan. Saya nggak perlulah mencoba untuk membuktikan diri sama siapa-siapa, yang penting saya hidup damai sejahtera. Yang penting saya jadi berkat. Mending saya jadi raja di rumah sendiri, daripada saya jadi budak di rumah kontrakan. Ayat ini luar biasa loh. Kalau kita bisa pegang ini, Amsal kehidupan
ini, maka niscaya pastilah dalam bisnis dan pekerjaan kita di kemudian hari akan mengalami akselerasi, akan mengalami percepatan. Karena kita punya modal prinsip yang benar. Hal-hal seperti ini pengetahuan umum tapi banyak orang melanggar. Kalau kita kembali faithful, setia dalam perkara kecil, Tuhan akan beri kita perkara besar. Kalau kita bisa dipercaya dengan perkara sederhana, yang rumit pun akan diberikan. Sebelum komplikasi terjadi, basicnya harus bersih. Ini dia, tangkap di hati. Ini firman untuk setiap kita, tangga ekonomi yang biasa sampai konglomerasi. Firman ini bukanlah ilmu ekonomi dunia. Ini adalah ekonomi kerajaan Allah, dimulai dengan motivasi hati dan prioritas yang takut akan Allah. Ya, ayat 10 kita lanjutkan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Kalau kita baca ayat 10 ini rasanya apa ya ini? Apa hubungannya binatang dengan belas kasihan orang fasik itu kejam? Kok rasanya 10a dan 10b itu tidak terkoneksi? Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Maksudnya pet, hewan piaraannya. Baik itu ikan koki, ikan koi, atau anjing, kucing, atau apalah. Ada juga hewan piaraan yang aneh-aneh. Ya kan, kadal mungkin lizard dan sebagainya. Tidak dibuat kelaparan, kita sudah stok makanan. Tapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Ini bukan bicara tentang binatang, ini bicara tentang orang. Loh kok bisa? Karena orang benar dan orang fasik di sini ditandemkan, dilawankan. Ini perbandingan, jadi jangan terpukau dengan hewan. Ayat ini mengajari kita dan memerintahkan, menasihati dari Salomo punya Amsal, dari Tuhan tentunya untuk kita. Apa nasihat Tuhan di balik ayat 10? Ini dia, hiduplah dalam standar kasih yang tinggi. Jangan jadi orang itu matre. Kita punya DNA itu kasih. Kode iman kita, iman pun bekerja melalui kasih. Jadi kodenya adalah love, bukan things. Mari kita belajar untuk mencintai manusia, bukan mencintai benda. Mari kita memanfaatkan benda, bukan memanfaatkan manusia. Love people, not things. Use things, not people. Saya ulang. Kasih itu kepada orang. Memanfaatkan itu barang, jangan terbalik-balik. Ya kan? Orang kita manfaatkan demi barang yang kita cintai. Ayat ini bicara tentang hewan dan belas kasihan orang fasik itu kejam. Begini loh, standar kasih orang fasik terhadap sesamanya hanya sama dengan standar kasih orang benar terhadap hewannya. Paham ya? Orang fasik itu loh, cara mereka memperlakukan sesamanya itu gak lebih baik daripada cara orang benar memperlakukan hewannya. Demikian jahatnya orang fasik. Dan demikian mulianya orang benar. Jadi betapa herannya kasih orang benar terhadap sesamanya. Ini agak perlu mencerna, saya ulang lagi. Cara orang fasik memperlakukan sesama itu gak lebih baik dibandingkan dengan cara orang benar memperlakukan hewannya. Berarti orang fasik itu memperlakukan manusia seperti hewan, seperti barang, seperti benda. Manusia itu objek. Yang mereka mau itu benda. Bahkan tidak jarang mereka bersedia membunuh, mencuri. Demi alasan-alasan pribadi. Demi mencapai mimpi mereka, mereka halalkan semua cara. Korbankan teman. Kalau perlu korbankan keluarga. Cara mereka memperlakukan sesama mereka itu loh, nggak lebih baik daripada cara orang benar, orang saleh, orang kudus memperlakukan hewannya. Malah lebih baik cara orang kudus memperlakukan hewannya dibanding dengan orang fasik. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah, orang fasik, orang benar ini bukan status, orang fasik bukan orang kafir. Orang kafir itu nggak punya Tuhan, orang fasik ini ngaku-ngaku Tuhan. Tapi perlakuan mereka terhadap sesama mereka membuat Allah memanggil mereka dan memberi mereka label fasik. Pertanyaannya sekarang, Anda dan saya ini orang fasik atau orang benar? Yang kita cinta itu manusia atau benda?
Apakah kita menghalalkan segala cara? Dan kalau kita orang benar, Alkitab mengatakan, standar kasih kita tuh tinggi. Sama hewan aja peduli, apalagi sama sesama. Betapa hebatnya dan herannya cara orang benar memperlakukan sesamanya. Tidak tertandingi sama orang fasik yang seolah-olah punya segala-galanya. Tapi memperlakukan sesamanya seperti binatang. Bapak ibu saudara, hari-hari ke depan, kita harus makin murni. Yang kita kejar bukan harta materi. Amsal kehidupan ini bicara akselerasi dalam bisnis dan pekerjaan kita. Tapi yang kita kejar bukan harta. Standar tertinggi adalah kasih. Ya, pastikan kita hidup menurut peraturan Yesus Kristus di dalam hati. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sehingga dunia malu cara mereka memperlakukan sesamanya. Melihat kasih Yesus di hidupmu. Sehingga dunia tertemplak melihat, wow, orang Kristen kok bisa gitu ya. Bahkan mengasihi musuhnya, beri pipi kiri segala. Memberikan bara api di kepala musuhnya itu loh. Anaknya datang minta roti dikasih, minta air diberi. Orang dunia dicelikan matanya dan mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena perlakuan kita terhadap sesama. Jangan pernah setengah jalan sama Tuhan. Iman kita ini bukan agama, tapi a way of life atau jalan kehidupan. Dan jalan kita itu ke sorga lebih tinggi daripada jalan bumi. Jangan terapkan standar dunia. Bagaimana memperlakukan sesama, pakai standar Allah yang super tinggi, namun tidak sukar untuk diikuti. Sebab semua perintah Tuhan, kalau hati kita penuh dengan kasih Yesus, adalah mudah. Natural, alami. Kalau ada Yesus dalam hati, kita bisa mengasihi sesama kita, bahkan mengampuni orang yang bersalah pada kita. Karena Yesus sudah mengampuni kita dulu. Karena Yesus sudah mencuci kaki murid-muridnya, kita bisa melayani orang lain. Betapa tingginya standar orang benar. Orang fasik tidak bisa menandinginya. Paling-paling samai cara orang benar memperlakukan hewannya. Jangan jadi orang fasik. Hargai sesamamu manusia. Hormati mereka. Yang seolah-olah gak punya apa-apa. Jangan nilai orang dengan barang, pakaiannya, mobil kendaraannya, jam tangan, tasnya. Jangan Bapak Ibu Saudara. Manusia bukan benda. Mulai hari ini setiap orang Kristen, nggak peduli sekaya apapun, diberkati seperti apapun juga. Diberkati itu satu hal, jadi berkat itu hal yang lain. Jadilah berkat, diberkati atau tidak itu urusan Tuhan. Pilihlah untuk jadi berkat. Kalau Anda diberkati dengan materi, mari kita semua jangan sok-sokan. Hargai semua manusia. Usia berapa, rasnya apa, umurnya. Orang itu orang kaya atau orang biasa. Atau bahkan tidak punya apa-apa. Hormati orang. Jadilah orang benar, bukan orang fasik. Tidak boleh ada kefasikan di dalam gereja. Tidak boleh. Tidak boleh ada uang between you and me. Di antara kita satu sama lainnya. Bahkan Yakobus pun mengatakan kalau kita menilai orang dengan pakaian mereka atau apa yang mereka kenakan. Maka kita berdosa kepada Tuhan, kita menghakimi ciptaan Allah. Tapi kalau Anda dan saya belum diberkati secara materi, jangan iri hati. Ya, jangan iri hati. Kapitalisme atau memandang rendah, merasa diri punya segalanya itu salah. Komunisme juga tidak benar dan tidak dibenarkan. Melihat orang lain, kok enak dia begitu, lalu kita bunuh karakternya. Supaya apa? Kita bisa lampiaskan dosa Kain kita terhadap Habil. Kita bunuh saja. Tuhan berkenan sama dia, kenapa Tuhan tidak berkati dan terima persembahanku? Kenapa aku tidak? Kenapa aku tidak dipromosikan seperti orang itu? Iri hati adalah dosa yang jahat. Itu adalah dosa membunuh. Jadi jangan sampai kalau kita belum diberkati secara materi, lalu kita pedas kata-kata kita. Atau kita berbuat sesuatu yang buruk kepada orang lain yang diberkati. Atau kita tuduh-tuduh mereka sesuatu yang mereka tidak buat sama sekali dalam hidup ini. Padahal mereka memperoleh harta mereka dengan halal.
Karena dengan rajin tangan bekerja, Amsal katakan, maka harta akan tiba. Mereka lakukan itu karena mereka memberi, maka Tuhan memberikan kembali kepada mereka sesuatu yang mereka tidak duga. Kenapa? Apa hak kita menghakimi hamba orang lain kalau Tuhan yang mau memberkati? Jangan iri hati kalau orang lain diberkati. Memang ada orang yang dapat harta secara tidak halal, tapi tidak sedikit mereka yang diberkati karena layak dipandang oleh Allah. Berbahagia, bersukacitalah kalau orang lain punya sesuatu yang Anda belum miliki. Kalau mereka diberkati. Supaya suatu hari Anda pun akan diberkati oleh Tuhan. Jadi berkat itu bisa ketika kita miskin dan bisa ketika kita kaya. Jadi berkat itu soalnya adalah pilihan hati, bukan soal harta. Amin Bapak Ibu Saudara. Harap itulah tadi firman Tuhan dari Philip Mutokwa yang sangat memberkati diri saya dan keluarga. Moga kita semua diberkatilah untuk memberkati orang lain. Sebelum penutupan, mari kita berdoalah. Berdoa dulu sebelum masuk bahan doa. Tuhan, kami rasa bersyukur Tuhan setelah mendengar firman Tuhan dari Philip Mutokwa yang sangat-sangat memberkati kami sekeluarga dan diri saya sendiri. Tuhan, biarlah kami sebagai umat Kristen memberkati orang lain Tuhan, supaya iman kami sentiasa teguh Tuhan di dalam firman-Mu, di dalam perjalanan kami dalam sebagai umat Kristen Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya bagi penghormatan pada yang bawa firman, bawa bahan doa kita pada malam ini. Shalom, terima kasih atas perkongsian firman Tuhan sebentar tadi, dan sekarang kita masuk dalam ruangan doa syafaat dan juga doa penutup. Dan ada beberapa bahan doa yang sempat dikongsikan pada malam hari ini, yaitu berdoa untuk kesehatan keluarga Asmawi dan juga setiap keluarga dalam konsel ini, berdoa untuk anak-anak dan persekolahan mereka, berdoa untuk pekerjaan para suami dan juga para istri, berdoa untuk komsel eklesia agar terus intim dengan Tuhan, dan juga punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Bapa, kami mengucap syukur atas kesempatan hari ini. Bapa, pada saat ini kami bersatu menaikkan doa kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah kami, dimanapun kami berada pada saat ini. Bapa, kami berdoa untuk setiap keluarga dalam komsel ini, agar sentiasa diberikan kesehatan yang baik. Jika pada saat ini ada di antara kami dalam kelemahan tubuh, Bapa, Engkau jamah agar setiap sakit yang dialami pada saat ini disembuhkan. Dan juga Tuhan, jika pada saat ini ada yang dalam pergumulan, kami undang Engkau agar campur tangan dan memberi kami jalan keluar. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu, agar mereka sentiasa dalam perlindungan-Mu, ya Bapa. Kami berdoa juga agar mereka diberi kebijaksanaan dalam persekolahan mereka, dan juga menjadi anak yang takut dan taat kepada Engkau. Bapa, kami berdoa juga untuk pekerjaan para suami dan juga para istri yang bekerja maupun sebagai suri rumah, agar sentiasa dalam perlindungan-Mu, dan lewat apa yang kami kerjakan juga biarlah itu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga di setiap kesempatan ini kami semakin dekat kepadamu. Ajar kami untuk hidup melakukan kehendak-Mu dan mengandalkan Engkau. Ajar kami untuk mengutamakan Engkau dalam setiap apa yang kami lakukan. Bapa, di tempat ini biarlah kami menjadi saluran berkat-Mu kepada orang di sekeliling kami.
Bapa, kami berdoa juga di akhir komsel kami pada malam hari ini, Engkau berkati kami lewat pujian dan renungan firman-Mu yang kami kongsikan pada malam hari ini. Dan biarlah firman-Mu kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-harian. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kesempatan malam hari ini. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih dan selamat malam.